Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdillah Fathul Wahab S.Kep MKes, dosen pengampu mata kuliah biologi sel dan molekuler. Perkenankanlah kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Solehuddin sebagai pemateri pertama, Aminda Zulfia sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Nur Wahid sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang struktur dari retikulum endoplasmik, fungsi dari retikulum endoplasmik, struktur dan penyusun dari ribosom, serta ribosom prokariot dan eukariot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solehuddin. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri merupakan jaringan membran yang sangat luas dan terdiri atas lebih dari separuh total membran sel pada sel eukariotik. Kalian tahu apa sih sel eukariotik sendiri? Nah, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus. Nah, retikulum endoplasma sendiri itu terdiri atas ruang-ruang kosong yang ditutupi dengan membran-membran dengan ketebalan 4 nanometer. Nah, di sini retikulum endoplasma sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar, yang kedua ada retikulum endoplasma halus, yang ketiga ada retikulum endoplasma sarkoplasmik. Yang pertama itu retikulum endoplasmik yang kasar itu ciri-cirinya itu terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom itu sendiri. Nah, ribosom sendiri itu berperan dalam sintesis protein. Yang kedua itu retikulum endoplasma halus. Nah, di sini kalau retikulum endoplasma halus sendiri itu tidak memiliki bintik-bintik. Nah, pada ribosomnya kan kalau di retikulum endoplasma kasar tuh memiliki bintik-bintik yang terdapat pada ribosom. Sedangkan kalau retikulum endoplasma yang halus itu tidak memiliki bintik-bintik pada ribosom sendiri. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma yang halus sendiri itu merupakan proses metabolisme sintesis lipid. Nah, yang ketiga itu retikulum endoplasma sarkoplasmik. Nah, retikulum endoplasma sarkoplasmik sendiri adalah jenis khusus dari retikulum halus. Nah, apa sih yang membedakan retikulum sarkoplasmik sama retikulum halus? Nah, yang retikulum sarkoplasmik sendiri itu ditemukan hanya pada sel-sel otot lurik. Nah, jadi yang membedakan antara retikulum endoplasma halus sama retikulum endoplasma sarkoplasmik itu yaitu lokasinya atau tempatnya itu yang dimana kalau retikulum sarkoplasmik itu berada pada sel-sel otot lurik. Nah, fungsinya sendiri retikulum sarkoplasmik sendiri itu menyimpan dan memompa ion-ion kalsium. Baik, selanjutnya itu fungsi-fungsi retikulum endoplasma sendiri. Yang pertama yaitu menjadi tempat penyimpanan kalsium. Bila sel berkontraksi, maka kalsium akan dikeluarkan dari Re dan menuju sitosol. Yang kedua itu memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Yang ketiga itu mensintesis lemak dan kolesterol. Nah, itu terjadinya itu di hati dan prosesnya tersebut itu dilakukan oleh retikulum endoplasma kasar. Yang keempat tuh menetralkan racun atau detoksifikasi, yaitu misalnya yang terdapat pada sel-sel hati. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Penjelasan yang selanjutnya ialah struktur dan penyusun dari ribosom. Nah, ribosom ini merupakan struktur yang paling kecil dengan garis tengah yang lebih kurang dari 20 nanometer, berbentuk bulat dan tersuspensi dalam sitoplasma. Ribosom ini mengandung RNA dan protein dengan perbandingan yang sama dan berfungsi sebagai sintesis protein atau pembuatan protein. Ribosom ini dapat berupa ribosom bebas yang terdapat dalam sitosol dan ribosom yang terikat yang terdapat pada membran retikulum endoplasma kasar. Sel-sel dengan laju sintesis protein tinggi ini akan memiliki banyak ribosom, misalnya pada sel-sel hepar. Nah, di sini baik ribosom bebas maupun ribosom terikat itu memiliki struktur yang sama. Struktur utama dari ribosom ini adalah memiliki dua macam, yaitu subunit besar dan subunit kecil yang akan bersatu dan mulai menghasilkan asam amino.
Subunit kecil ini tersusun dari 1 rRNA dengan 21 protein dalam prokariota yang dijumpai pada bakteri dan 1 rRNA dengan 30 protein dalam eukariota yang dijumpai pada mamalia. Yang kedua, subunit besar ini tersusun dari 2 rRNA dengan 31 protein pada prokariota dan 3 rRNA dengan sekitar 49 protein pada eukariota. Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa struktur dari ribosom itu mempunyai dua macam, yaitu subunit besar dan subunit kecil dengan jumlah masing-masing dari protein dan rRNA, sedangkan penyusun dari ribosom tersebut adalah RNA dan protein. Di sini saya melanjutkan dari pemateri yang tadi. Ya, menyinggung tentang tadi pengertian retikulum endoplasma dan pembagiannya, terus sama struktur, fungsi, sama juga struktur ribosomnya kan sudah disinggung. Nah, sekarang ini membahas tentang ribosom yang terdapat pada sel eukariotik dan prokariotik. Nah, ribosom ini terdapat pada sel eukariotik dan prokariotik ya. Nah, mereka terdiri dari protein dan molekul RNA yang disebut subunit. Fungsi utama dari ribosom yaitu translasi mRNA menjadi protein ya. Jadi ribosom sendiri itu mempunyai fungsi utama, yang paling utamanya yaitu translasi mRNA menjadi protein. Untuk sel prokariotik dan eukariotik memiliki banyak ribosom, tapi pada sel eukariotik itu lebih banyak ribosomnya karena komponen sel eukariotik itu lebih besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Nah, pada sel prokariotik ribosom itu lebih sedikit dikarenakan komponen pada sel prokariotik itu lebih kecil daripada sel eukariotik. Nah, pada sel eukariotik juga ribosom itu tersusun ya, tidak bebas seperti sel prokariotik. Nah, pada sel prokariotik ribosom terdapat bebas di sitosol. Nah, sedangkan pada sel eukariotik ribosom terdapat bebas di sitosol, juga terdapat pada matriks mitokondria dan juga menempel pada permukaan membran retikulum endoplasma kasar. Nah, pada sel-sel prokariotik memiliki massa molekul yang lebih kecil jika dibandingkan dengan massa molekul ribosom pada sel eukariotik. Dikarenakan kenapa ya? Tadi itu komponen yang ada pada sel eukariotik itu lebih besar dibandingkan sama sel prokariotik. Nah, untuk ribosom dan struktur selnya lainnya dinyatakan dalam satuan S ya. Untuk ukuran ribosom pada sel eukariotik dan prokariotik itu dinyatakan dalam satuan S. Apa sih S? S itu didapatkan dari nama penemunya yaitu Svedberg, yang sebenarnya itu ukuran tingkat sedimentasi pada mesin pemisah. Nah, pada sel prokariotik ribosom pada sel prokariotik memiliki koefisien sedimentasi 70S dengan subunit 30S dan subunit 50S. Subunit 30S mengandung 16 rRNA dan 21 protein, sedangkan subunit 50S mengandung 23S rRNA, 5S RNAR dan 34 protein. Nah, pada ribosom eukariotik memiliki koefisien sedimentasi 80S, jadi lebih besar daripada koefisien pada sel prokariotik ya. Koefisien sedimentasi pada sel eukariotik ribosom eukariotik itu 80S dengan subunit 40S dan 60S. Subunit 40S mengandung 18S RNA dan 30 protein, dan 60S mengandung 26S rRNA, 5S rRNA dan 40 protein. Subunit 60S 70% berat ribosom, di dalamnya berlangsung sintesa protein. Nah, pada kesimpulan kali ini, perbedaan pada sel prokariotik dan eukariotik itu sangat besar sekali ya. Sel prokariotik itu lebih kecil daripada sel eukariotik. Karena kenapa? Yaitu komponennya tadi itu lebih kecil.
ribosomnya juga itu lebih sedikit pada sel prokaryotik, sedangkan pada sel eukaryotik ribosom yang terdapat pada dalamnya itu lebih besar, lebih banyak. Nah, seperti itu. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dari kami sebagai materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti jikalau ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.